Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh makna, mengajarkan kita tentang keikhlasan, kesabaran, dan berbagi pada sesama. Di bulan suci Ramadan ini, marilah kita kembali meneguhkan semangat, solidaritas, dan nilai-nilai kemanusiaan. Atas nama keluarga besar Kompas TV, saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita semua selalu dilimpahi keberkahan dan kebaikan yang menyinari negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti kami menjelajahi kota yang menjadi kejayaan peradaban Islam di seluruh dunia. Bersama kita pelajari budaya dan menilik sejarah di baliknya. Cities of Faith. Setiap minggu pukul 9 pagi mulai 15 Februari dan selama Ramadan di Kompas TV. Eredivisie Big Match. Mika Holtz jadi ancaman nyata dan bertekad membawa AFC Ajax meraih kemenangan untuk publik Amsterdam saat menerima lawatan Neck Nijmegen, spesialis penakluk tim raksasa, dan bertekad memberi kejutan melalui striker samurai biru Koki Ogawa. Eredivisie AFC Ajax versus Neck Nijmegen, Minggu 22 Februari pukul 2.45 dini hari, live di Kompas TV. Sirami hati dengan tausiah penuh hikmah dari para ahli. Perkaya hazanah ilmu menjelang berbuka puasa. Salat tanpa sabar tidak bermanfaat, begitu pula sebaliknya. Maka ketika kita diuji oleh Allah, ada 5 macam ujian yang Allah tawarkan kepada kita di dalam Al-Quran. Kurma, kuliah Ramadan, setiap hari selama Ramadan, sebelum azan maghrib di Kompas TV. Selamat pagi saudara sepenjuru Nusantara. Selama 30 menit kami sajikan beragam informasi dari 31 Biro Kompas TV di berbagai daerah di tanah air. Inilah Jurnal Nusantara selengkapnya bersama saya, Claudia Carla. Mengawali informasi di Jurnal Nusantara pagi ini saudara, sebuah gudang kayu di Kelurahan Simpang 3 Sipin, Kota Jambi, ludes terbakar pada Jumat malam. Api diduga berasal dari percikan kembang api yang dimainkan anak pemilik rumah dan menyulut material mudah terbakar. Kebakaran terjadi sekitar pukul 10 malam dan segera dilaporkan warga ke petugas. 6 unit damkar dan 40 personel diterjunkan untuk memadamkan api yang cepat membesar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, api berhasil dipadamkan setelah 1,5 jam. Hingga kini saudara, petugas masih melakukan pendataan dan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab pasti kebakaran serta total kerugian yang ditimbulkan. Menerima laporan dari masyarakat adanya satu ruko dan mana di belakangnya adalah tempat penyimpanan kayu bangsal, dan dugaan kejadian ini adalah karena anak dari korban tersebut sedang bermain kembang api bersama temannya, dan percikan kembang api ini ya mengenai media yang sudah terbakar. Memasuki bulan Ramadan, harga cabai kian pedas di Pasar Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan, saudara. Harga cabai saat ini dijual Rp60.000 dan sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Selain cabai, harga bawang merah dan sayur-sayuran juga mulai naik. Saat ini harga bawang merah dijual Rp50.000 per kilogram dari sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Untuk sayur sawi dijual Rp10.000 per ikat dari sebelumnya Rp5.000.
naiknya harga bahan pokok lantaran memasuki bulan Ramadan dan juga faktor hujan. Sejak 1 bulan terakhir, harga daging sapi di Kota Malang, Jawa Timur naik. Sementara itu, harga cabai rawit di Kediri, Jawa Timur juga naik hingga mencapai Rp90.000 per kilogram. Kenaikan harga dikeluhkan pedagang karena terdampak pada turunnya penjualan. Harga daging sapi di Pasar Besar Kota Malang, Jawa Timur dari yang sebelumnya Rp120.000 kini Rp135.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga ini terjadi sejak 1 bulan lalu dan berdampak pada turunnya penjualan. Pedagang yang biasanya menjual 1 kuintal kini hanya laku 60 kg saja. Itu pun hanya dari pelanggan tetap. Kenaikan harga dibarengi pasokan yang berkurang. Pedagang tidak bisa memastikan kapan harga daging sapi akan turun, namun melihat kondisi pasokan yang tidak stabil, diperkirakan harga masih akan tinggi. Daging sapi yang dijual saat ini merupakan daging sapi lokal yang memiliki sedikit lemak dibandingkan sapi impor. Sebelumnya 120, naiknya kan 1 bulan lebih sudah. Jadi sebelumnya 120, 30, 35. Kenaikan harga juga terjadi pada cabai rawit di Kota Kediri, Jawa Timur yang kini Rp90.000 per kilogram, padahal sebelumnya Rp70.000 per kilogram. Pedagang menduga kenaikan harga cabai akibat curah hujan yang tinggi. Kondisi ini membuat petani di Kediri dan sekitarnya mengalami penurunan hasil panen. Pasokan sejumlah kebutuhan pangan di pasar tradisional kini berkurang. Mahalnya harga cabai membuat warga mengurangi pembelian. Dari yang biasanya 1 ons menjadi setengah ons saja. Sejak ya 3 hari kemudian. Faktornya kira-kira apa? Ya hujan itu. Dan gagal panen? Gagal panen. Mempengaruhi penjualannya itu? Ya mempengaruhi. Biasanya kan beli 1 on, malah setengah on kalau mahal. Tidak hanya cabai rawit, kenaikan harga juga terjadi pada sejumlah bumbu dapur dan sayur mayur. Harga bawang merah dan putih kini mencapai Rp50.000 per kilogram, sedangkan kangkung Rp10.000 dan buncis Rp20.000 per kilogram. Tim Liputan Kompas TV. Usai jeda saudara, kami kembali dengan informasi Pemkot Banda Aceh mengembangkan ekosistem industri kreatif di bidang fashion. Sesaat lagi kami hadirkan ulasannya bersama Wali Kota Banda Aceh, Jurnal Nusantara segera kembali. Anda kembali menyaksikan Jurnal Nusantara. Saudara, pemerintah Kota Banda Aceh saat ini mengembangkan sentra industri kecil dan menengah untuk menjadi pusat industri kreatif di bidang fashion, terutama tren pakaian muslim. Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan pembangunan gedung sentra IKM Fashion sebagai langkah awal dalam membangun ekosistem industri kreatif. Saat ini gedung di kawasan Ule Leu Tengah menjalani sejumlah renovasi untuk memperbaiki sejumlah bagian gedung. Direncanakan sentra fashion ini terintegrasi dengan berbagai sektor lainnya. Selain sebagai area produksi bersama, juga dilengkapi galeri pemasaran serta area terbuka untuk fashion show. Harapan kita tentunya sentra IKM ini menjadi tempat produksi bersama. Jadi para IKM yang ada ini memproduksi produknya masing-masing secara bergantian, sesuai dengan pengaturan yang ditetapkan oleh pengelola, dan selanjutnya kita menyediakan akses pasar, yaitu ada galeri. Sentra IKM Fashion ini menjadi salah satu program prioritas Wali Kota Banda Aceh yang berkomitmen dalam pemberdayaan usaha kecil menengah dan tenaga serta destinasi baru kunjungan wisatawan yang ramah. Sebenarnya itu bagian dari visi misi besar kita, apalagi ini kalau didukung oleh pemerintah, akselerasinya akan lebih cepat gitu. Karena kita ingin membesarkan ekosistem fashion industry itu sendiri sebenarnya. Karena kalau kita bergerak sendiri itu akselerasinya
nggak bisa cepat gitu. Tapi kalau udah ada kolaborasi antara pelaku industri fashion dengan pemerintahan, ini akan menjadi salah satu stimulus lah menurut saya yang akan mempercepat besarnya ekosistem industri fashion itu sendiri. Kawasan ini akan diarahkan sebagai pusat busana muslim, mengingat Aceh, khususnya Banda Aceh, memiliki potensi budaya dan pasar yang kuat dalam pengembangan fashion muslim. Kedepan akan ada 10 komunitas yang terlibat, mulai dari penjahit, bordir, rajut, hingga desainer, untuk memperkuat ekosistem industri fashion dan meningkatkan daya saing produk lokal. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh, Aceh. Saudara, seperti apa upaya yang dilakukan Pemkot Banda Aceh mengembangkan ekosistem industri kreatif di bidang fashion? Sesaat lagi kami hadirkan ulasannya bersama Wali Kota Banda Aceh, Iliza Sa'aduddin Jamal. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu Liza, terima kasih sudah hadir di Jurnal Nusantara. Selamat pagi Mbak Claudia. Baik Ibu, ini menarik sekali ya mengembangkan ekosistem IKM Fashion Muslim. Nah, pertama-tama nih Ibu, saya ingin menanyakan apa yang menjadi target dari Pemkot Banda Aceh terkait dengan pengembangan industri fashion ini, Bu? Ya, ketika kita bicara tentang industri fashion, tentu tidak hanya sekedar industri fashionnya. Tapi yang kami ingin jangkau adalah bagaimana membuka lapangan kerja agar memperkuat UMKM kita, dan juga menjadikan ekonomi kreatif ini sebagai sektor ekonomi baru yang bisa memperkuat fondasi ekonomi masyarakat Banda Aceh. Nah, kita punya identitas yang kuat juga sebagai kota syariah. Kenapa identitas kuat ini harus kita manfaatkan? Karena ini anugerah dari Allah dan juga pemerintah negara kita yang memberikan. Maka fashion muslim ini merupakan kekuatan secara alami yang betul-betul harus kita optimalkan, dan kita juga terus berkolaborasi dengan multi pihak agar bagaimana bisa mendukung ekosistem ini. Nah, insya Allah bukan hanya bicara tentang fashion di bidang pakaian saja, tapi secara menyeluruh. Begitu juga parfum, karena kita sudah mendeklar Banda Aceh ini sebagai kota parfum Indonesia, yang insya Allah akan berkolaborasi, bekerja sama dengan kota Gras yang ada di Perancis, insya Allah di bulan 5 ke depan. Jadi ini adalah target kita adalah membuka pendapatan bagi para usaha UMKM, naik kelas lah untuk Banda Aceh. Oke, baik Ibu, targetnya untuk membuka lapangan kerja, lalu juga kemudian juga untuk memberikan gerakan ekonomi di sana. Lalu Ibu, kalau target secara nasional ataupun secara global ini seperti apa? Ya, kalau target secara nasional dan secara global, ya tentu kita ingin agar bagaimana strategi kita bisa membangun bisa membangun ruang kesempatan untuk masyarakat UMKM kita bisa naik kelas, ya akses modal dan sebagainya, kemudian promosi. Sebagaimana pernah kita lakukan di Jakarta dengan kegiatan Amanah waktu itu. Nah, kami mengadopsi apa yang pernah dilakukan di Amanah yang menghasilkan karya anak-anak Aceh yang sangat membanggakan. Mereka nggak kalah dengan anak-anak Jakarta, bahkan internasional, karena banyak juga hasil karya-karya anak kita ini sudah go internasional. Hanya bagaimana kita memperbaiki manajemen, ruang pasar, akses modal dan sebagainya, agar insya Allah mudah-mudahan hasil karya anak-anak Banda Aceh di bidang fashion ini secara menyeluruh itu bisa dikenal baik di mancanegara maupun secara nasional dan lokal. Baik, targetnya tidak hanya nasional tapi juga global. Ini menarik sekali Ibu. Lalu Ibu, untuk mendukung mencapai target tersebut, lalu bagaimana nih strategi pemerintah Kota Banda Aceh untuk mendukung pelaku IKM fashion, khususnya di bidang ataupun di sisi permodalan, kemudian pelatihan dan juga akses pasar? Ya, untuk hal permodalan tentu kami mempermudah akses pembiayaan secara mikro yang berbasis syariah. Kenapa syariah? Karena biar mereka juga tidak masuk pada riba, ya, sehingga halalan thayyiban, dan kami juga mendampingi para pelaku usaha agar betul-betul memenuhi syarat untuk mendapatkan modal dari pihak ketiga.
Nah, kita juga bisa memfasilitasi para pelaku usaha yang sudah layak untuk mendapatkan pembiayaan dari LKMS Mahira Muamalah yang ini merupakan milik pemerintah kota. Nah, kami juga menjembatani untuk berkolaborasi dengan lembaga keuangan syariah agar pelaku usaha kita ini betul-betul tidak hanya mendapatkan modal, tapi juga terhindar praktik riba ini yang penting sekali menjadi catatan kita, sejalan dengan jati diri kota kita sebagai kota syariah. Yang kedua, peningkatan kualitas SDM. Saat ini kami juga sedang menyiapkan gedung Banda Aceh Academy yang nantinya di sini akan adanya pelatihan peningkatan kapasitas SDM, pelatihan desain, branding, digital marketing, sehingga manajemen usaha itu nantinya menjadi berkualitas, menjadi baik, dan hasil produk ini bukan hanya Islami, tapi juga modern, juga kompetitif, punya daya saing di tingkat nasional dan internasional. Itu yang kita targetkan karena sesungguhnya mereka sudah kreatif, sudah baik. Tinggal kehadiran pemerintah yang penting. Yang ketiga, akses pasar. Kami juga terus mendorong UMKM kita untuk partisipasi dalam pameran multi-event nasional, event internasional, event fashion untuk memperkuat pemasaran digital. Ya targetnya nantinya produk Banda Aceh ini bisa masuk pasar nasional bahkan ekspor, dan fashion Muslim Fashion Week mudah-mudahan insya Allah ke depan bisa dilaksanakan di Banda Aceh. Targetnya luar biasa sekali ya Ibu ya. Nah, ini kemudian Pemkot Banda Aceh juga telah menyiapkan ekosistemnya mulai dari infrastruktur lalu kemudian juga pelatihan-pelatihan. Lalu Ibu, terakhir ini, apa yang menjadi harapan Pemkot Banda Aceh dari desainer muda lalu juga komunitas ataupun juga generasi muda dalam keterlibatan untuk turut mengembangkan industri fashion muslim ini? Ya, tentunya kami berharap insya Allah mudah-mudahan anak-anak muda Banda Aceh itu punya percaya diri untuk bisa membangun brand dari daerah kita sendiri. Kita juga membuka ruang seluas-luasnya untuk bisa menjembatani untuk terbangunnya kolaborasi dengan multi pihak. Dan insya Allah di Banda Aceh Academy nantinya semua kita akan bisa memfasilitasi program inkubasi, kompetisi, ruang kreatif, dan juga dukungan promosi tentunya. Nah, industri ini harus dipimpin oleh kreativitas generasi milenial dan juga anak muda yang betul-betul punya visi yang visioner, yang berani. Kami juga pemerintah juga insya Allah akan memfasilitasi kalau anak-anak muda yang bergerak, insya Allah ekonomi kita akan tumbuh lebih cepat. Ya contohnya beberapa waktu yang lalu, di tahun lalu ada melalui bootcamp kedua yang diakselerasi Fashion Muslim Indonesia oleh Kementerian Ekonomi Kreatif yang dibuka di Banda Aceh. Itu kegiatan ini ada 10 jenema yang terpilih, hanya satu untuk Sumatera, satu dari Sumut, 9-nya dari Aceh, dan yang mayoritas adalah dari kota Banda Aceh. Dan tentunya kegiatan ini juga untuk meningkatkan kualitas dan daya saing industri fashion muslim di Aceh di tingkat nasional dan global. Jadi insya Allah selaras dengan apa yang menjadi cita-cita astacita dari Presiden Republik Indonesia, kami menyambut baik hal itu juga menjadi visi dari pemerintah Iliza Afdal di Banda Aceh. Baik Ibu Iliza, terima kasih atas waktunya di Jurnal Nusantara. Semoga upaya Pemkot Banda Aceh ini untuk mengembangkan industri fashion muslim di sana bisa tercapai dan akhirnya dapat berkembang hingga pasar global. Terima kasih Ibu, selamat kembali bertugas. Amin, amin. Ya, terima kasih Mbak Claudia. Baik saudara, Jurnal Nusantara akan kembali usai jeda dengan informasi lainnya. Di antaranya Pulau Jefman di Papua Barat Daya tawarkan perpaduan panorama alam pesisir dan nilai sejarah yang masih tersimpan hingga kini. Saudara, Pulau Jefman di Papua Barat Daya menjadi salah satu destinasi wisata yang dikunjungi masyarakat. Pulau yang terletak di Kabupaten Raja Ampat ini menawarkan perpaduan panorama alam pesisir dan nilai sejarah yang masih tersimpan hingga kini. Informasi ini saudara sekaligus menutup Jurnal Nusantara pagi ini. Saya Claudia Carla pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Raja Ampat terkenal dengan keindahan panorama alam, salah satunya di Pulau Jefman.
Tempat ini dulu merupakan bandara pertama di Provinsi Papua Barat Daya dengan keunikan memiliki landasan pacu sepanjang 1,8 km di tengah pulau. Salah satu daya tariknya kawasan Reksi Jevman yang dikenal sebagai situs warisan bentang alam. Di lokasi tersebut, pengunjung dapat melihat formasi batuan unik yang menjadi bagian dari kekayaan geologi. Pulau ini banyak terdapat situs sejarah peninggalan Perang Dunia Kedua, seperti bunker, terowongan bawah tanah yang dibuat sebagai tempat persembunyian, hingga jembatan bekas landasan meriam yang kini digunakan pengunjung untuk bersuah foto. Yang peninggalan Belanda? Ini jembatan ini. Jembatan apa aman? Goprak apa dia bilang? Goprak. Jembatan apa itu? Ini jembatan dari depan. Itu dulu kan waktu orang tua kesini kan tidak nyaman gitu. Udah perang apa tuh? Nah, makanya ini punya tempat persembunyian gitu. Selain itu, Pulau Jevman atau disebut Pulau Laki-Laki memiliki destinasi pantai dengan air laut yang jernih. Wisatawan dapat berenang dan menikmati suasana pantai yang tenang, terutama pada pagi dan saat matahari terbenam. Pengelola kawasan wisata Pulau Jevman mengaku tempat ini masih kurang didatangi oleh wisatawan, lantaran minim biaya untuk penyediaan sejumlah fasilitas seperti gazebo, tempat duduk, hingga toilet. Padahal Pulau Jevman merupakan salah satu geopark Raja Ampat. Saya harapkan untuk kedepannya bisa membantu kita dalam kelompok seperti bantal berenang. Terus sementara kita ada mau bangun, kita punya homestay begitu, tempat duduk-duduk untuk para tamu yang datang di sini. Di pulau ini juga terdapat batu masjid yang dikenal masyarakat setempat sebagai lokasi wisata rohani. Tempat tersebut menjadi bagian dari cerita turun-temurun warga yang konon bisa terdengar suara azan menjelang maghrib. Jejak sejarah ini menambah nilai edukasi sekaligus memperkuat posisi Pulau Jevman sebagai destinasi wisata alam dan sejarah di Papua Barat Daya. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Sampah plastik sulit terurai dan mengancam lingkungan. Sejumlah anak